Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. At first, I would like to say thanks for my examiner, also to Mrs. Auli Damayanti and Mr. Adi Winarko as my supervisor. Thanks for allowing me to present my thesis proposal today. Let me introduce myself. My name is Novindana Narati. I would like to present my thesis proposal with the title is Application of Hybrid Artificial Neural Network Extreme Learning Machine and Flower Pollination Algorithm to Predict the Burn Area in Kalimantan Island. This is the outline of this presentation. The first one is the introduction, the second one is the review of literature, and the last one is the method of research. The first part of this presentation is introduction. Forest fires is one of the environmental problems that often occur in Indonesia. Forest fires cause disadvantages in life. According to Gunawan 2016, direct impacts of forest fires include the emergence of respiratory tract disease, transboundary pollution to the territory of neighboring countries, and the decline in biodiversity due to forest destruction. Based on the official website of the Ministry of Environment and Forestry, in 2018, Kalimantan became the largest contributor of burn area compared to other islands in Indonesia. Rehabilitation efforts of burn area in Kalimantan are needed. Certainly, it must be based on good preparation and planning to support its success. One effort that can be done is predict the burn area in Kalimantan Island within a certain time period. Prediction is a process to predict about something that is most likely to occur in the future, based on information in the past and present. Currently, artificial neural networks become one of the methods developed to support patterns as well as predictions. According to Herawati and Junai 2014, using artificial neural networks in predicting or forecasting methods make the forecasting model more optimal so that the acquisition results are higher. There are several learning methods in artificial neural networks, one of which is the extreme learning machine method. The advantages of the ALM method have a faster learning speed than traditional learning methods. However, the application of artificial neural network for forecasting requires a lot of time because it needs to conduct experiments in determining the magnitude of the learning rate, the number of hidden layers, and the number of neurons in it, and the best weight and bias. So, it needs to be optimized to obtain accurate forecasting results in a short time. In research, the optimization method used is flower pollination algorithm. This algorithm is very fast in computation and development of the previous intelligent algorithm, which was also discovered by Shin Se-yang. Based on the background, research will be carried out on the application of hybrid artificial neural network, extreme learning machine, and flower pollination algorithm to predict the burn area in Kalimantan Island. There are three problems of analysis in this research. First, how to apply hybrid artificial neural network, extreme learning machine, and flower pollination algorithm to predict the burn area. The second one, how to make program hybrid artificial neural network, extreme learning machine, and flower pollination algorithm to predict the burn area. And the last one, how to implement program hybrid artificial neural network, extreme learning machine, and flower pollination algorithm to predict the burn area in Kalimantan Island. The purpose of this research is to answer the problem formulation. Scope of problem. The data analyzed is climate data and a burn area data on Kalimantan Island each month in 1998 until 2015 obtained from the DP Informatics Research Center. The second part of this presentation is literature review.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Kalimantan. Takoni tahun 2003 menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem, keanekaragaman hayati, hingga kontribusi emisi karbon. Saat ini terdapat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani masalah kebakaran hutan. Salah satunya dengan mengidentifikasi area bekas kebakaran hutan untuk proses rehabilitasi. Selanjutnya adalah jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan merupakan konsep pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem syaraf biologi manusia, seperti proses informasi pada otak manusia. Terdapat beberapa komponen dalam jaringan syaraf tiruan. Yang pertama adalah arsitektur jaringan. Terdapat beberapa jenis arsitektur jaringan. Yang pertama ada single layer net atau jaringan dengan lapisan tunggal. Selanjutnya adalah multi layer net yang memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Terdapat beberapa pendekatan dalam mencari jumlah neuron atau node pada lapisan tersembunyi. Salah satu rumusnya adalah L sama dengan N, dengan L banyaknya neuron atau node pada lapisan tersembunyi, sedangkan N adalah banyaknya neuron pada lapisan input. Selanjutnya adalah metode pelatihan data. Terdapat dua jenis metode pelatihan. Yang pertama adalah unsupervised learning atau metode pelatihan tak terawasi, yang mana pelatihan pada jaringan ini hanya diberi data input tanpa target. Yang kedua, supervised learning, yakni metode pelatihan terawasi yang data pelatihannya terdiri atas pasangan input dan juga target yang diharapkan. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi. Fungsi ini digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuron. Selanjutnya adalah Extreme Learning Machine. Extreme Learning Machine merupakan suatu metode pelatihan yang baru dalam jaringan syaraf tiruan dan termasuk metode pelatihan yang terawasi. Pada metode ELM, bobot masukan dan bias awal ditentukan secara acak. Setelah itu, matriks keluaran dari lapisan tersembunyi digunakan dalam perhitungan bobot akhir. Selanjutnya adalah Flower Pollination Algorithm atau FPA. FPA adalah algoritma yang terinspirasi dari alam, khususnya penyerbukan tanaman berbunga. Algoritma ini disesuaikan dengan penyerbukan bunga yang sebenarnya, yaitu dengan konsep penyerbukan yang terdiri atas dua jenis, yaitu penyerbukan silang atau penyerbukan global, dan penyerbukan sendiri atau penyerbukan lokal. Proses tersebut dapat direpresentasikan secara matematis seperti yang tertera pada slide, dengan keterangan XIT merupakan bunga ke I pada iterasi ke T. XI T plus 1 merupakan bunga ke I pada iterasi ke T plus 1. Dalam proses prediksi menggunakan jaringan syaraf tiruan, terdapat beberapa proses lain. Yang pertama adalah proses normalisasi data input yang bertujuan untuk mengubah data ke dalam nilai dengan interval antara 0 sampai 1. Selanjutnya adalah proses denormalisasi data yang bertujuan agar data hasil peramalan dengan JST dapat dilihat secara mudah dalam nilai yang sama dengan asalnya. Kemudian, selanjutnya adalah mean square error yang merupakan metode untuk menghitung error dari perbedaan nilai hasil peramalan dengan nilai sebenarnya. The third part of this presentation is method of research. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji pustaka mengenai permasalahan kebakaran hutan. Yang kedua adalah menerapkan ELM dengan optimasi FPA. Kemudian, membuat program ELM FPA. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan program untuk meramalkan luas kebakaran hutan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan hybrid ELM dan FPA. Yang pertama adalah membuat rancangan data. Terdapat dua hal yang dilakukan dalam membuat rancangan data, yakni melakukan normalisasi data, yang selanjutnya akan dibagi menjadi data pelatihan sebanyak 70% dari total data, dan data uji validasi sebanyak 30%. Kemudian yang kedua,
membuat rancangan pola data yang akan digunakan sebagai nilai input dalam jaringan ELM FPA. Karena data luasan kebakaran hutan yang diperoleh merupakan data bulanan, maka jumlah not pada layar input dipilih sebanyak 12. Jumlah not input tersebut merepresentasikan jumlah bulan dalam satu tahun dengan target bulan ke-13 atau bulan pertama di tahun selanjutnya. Adapun rancangan pola data untuk proses pelatihan dan proses uji validasi disajikan pada tabel 3.1 dan 3.2. Langkah yang ketiga adalah mendesain arsitektur jaringan ELM. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses pelatihan, kemudian melakukan proses uji validasi, dan yang terakhir melakukan denormalisasi data. Berikut ini merupakan flowchart dari proses pelatihan. Yang pertama adalah start, kemudian input data pelatihan, dan juga inisialisasi parameter. Selanjutnya masuk pada proses pembangkitan populasi awal bunga, yang selanjutnya akan dikonversi menjadi bobot dan bias ELM. Kemudian masuk ke dalam proses hitung nilai fungsi tujuan. Dalam hal ini fungsi tujuannya merupakan meminimalkan MSE. Kemudian jika MSE-nya kurang dari batas MSE atau iterasi sama dengan maks iterasi, maka akan dicetak bobot dan bias terbaik. Namun jika tidak, maka masuk ke dalam proses flower pollination algorithm. Kemudian setelah didapatkan bunga baru, akan dilakukan kembali hitung nilai fungsi tujuan. Selanjutnya adalah flowchart dari hitung nilai fungsi tujuan. Yang pertama adalah mulai, kemudian input bobot dan bias bunga. Selanjutnya hitung nilai keluaran dari input layer ke hidden layer. Kemudian masuk pada proses perhitungan nilai beta atau bobot akhir antara hidden layer dan output layer. Kemudian menghitung nilai output atau Y. Selanjutnya menghitung nilai MSE. Kemudian cetak MSE dan selesai. Berikutnya merupakan flowchart proses FPA. Yang pertama adalah mulai, kemudian input populasi awal bunga dari ELM. Selanjutnya membangkitkan bilangan real antara 0 sampai dengan 1 secara acak sebanyak bunga. Selanjutnya dibandingkan, jika RNI-nya itu kurang dari P, maka bunga tersebut akan melakukan penyerbukan global. Sedangkan jika RNI-nya lebih besar sama dengan P, maka akan dilakukan penyerbukan lokal. Kemudian dari hasil penyerbukan global dan lokal tersebut akan disatukan kembali dan akan dihitung nilai fungsi tujuannya. Langkah selanjutnya adalah memperbarui elemen bunga. Nah, dalam proses ini, langkah yang dilakukan adalah membandingkan antara fungsi tujuan terbaru dengan fungsi tujuan sebelumnya. Jika fungsi tujuan terbaru lebih optimal dari fungsi tujuan sebelumnya, maka solusinya adalah mengganti elemen bunga awal dengan elemen bunga baru. Namun, jika sebaliknya, maka bunga tersebut tidak akan diganti dengan bunga baru. Selanjutnya adalah menentukan bunga terbaik sementara atau GBES, kemudian menampilkan bunga terbaik GBES, dan selesai. Berikutnya adalah flowchart proses penyerbukan global. Yang pertama adalah mulai, kemudian input populasi bunga, selanjutnya membangkitkan nilai U sebanyak elemen pada bunga. Nilai U ini merupakan bilangan real acak yang berdistribusi normal. Selanjutnya membangkitkan nilai V sebanyak elemen pada bunga. Nilai V ini juga merupakan bilangan acak yang berdistribusi normal. Selanjutnya menghitung nilai sigma, kemudian menghitung nilai S. Selanjutnya menghitung nilai L, dan selanjutnya menghitung nilai posisi bunga baru. Kemudian tampilkan bunga baru dan selesai. Selanjutnya adalah flowchart proses penyerbukan lokal. Yang pertama adalah mulai, kemudian menginputkan populasi bunga. Selanjutnya adalah menentukan dua bunga secara acak. Kemudian selanjutnya membangkitkan nilai E sebanyak elemen pada bunga. Nilai E ini merupakan bilangan real acak yang berdistribusi uniform. Langkah selanjutnya adalah menghitung posisi bunga baru dan kemudian tampilkan bunga baru dan selesai. Selanjutnya untuk flowchart proses uji validasi, yang pertama adalah mulai, kemudian menginputkan data uji validasi yang telah dinormalisasi. Selanjutnya adalah menginputkan bunga dengan bobot dan bias terbaik yang telah diperoleh dari proses pelatihan sebelumnya. Kemudian dilakukan proses hitung nilai fungsi tujuan dan selesai.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.